تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana atas nikmatnya, atas taufiknya kita dimudahkan melangkahkan kaki menuju masjid yang kita cintai, menunaikan salat Jumat berjamaah. Salat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ummah kepada jalan yang benar, yang membawa ummah kepada jalan kebaikan, dan melalui tuntunan-tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam kita insyaallah di atas jalan yang benar. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, tiada nasihat yang amat penting kecuali nasihat untuk takwa Allah azza wa jal. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an suatu ketika ditanya dan dimintai sebuah nasihat, sebuah wasiat. Beliau menyampaikan 3 hal. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, demikian pula oleh At-Tabrani fi Mu'jamil Kabir. Sebagian mengatakan sanadnya lemah, namun maknanya sahih. Suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Abdullah ibn Mas'ud. Dia menanya, mengatakan, "Allimni kalimatin jawami'a nawafi'." Wahai Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud, kunyahnya Abu Abdurrahman. Seorang laki-laki ini datang kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanya, menginginkan kalimat nasihat yang mencakup, yang manfaat. Demikianlah dahulu as-salaf, as-sahabah wa man ba'dahum, selalu senantiasa menuntut ilmu, menanya kepada ahlinya akan hal-hal yang dia butuhkan dalam kehidupannya. Alimni kalimatin jawami'a nawafi'. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an? 3 hal yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud. U'budillah la tusyrik bihi syai'a. Yang pertama dan ini yang utama,
ibadahlah hanya kepada Allah. La tusyrik bihi syai'a. Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ibadah kepada Allah adalah yang utama dan pertama. Allah Azza wa Jal mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Azza wa Jal, kecuali untuk ibadah kepadaku, untuk menyembahku. Ibadah kepada Allah Azza wa Jal adalah tujuan kita diciptakan di dunia ini. Bahkan Allah Azza wa Jal mengingatkan mereka yang menyekutukan Allah Azza wa Jal bahwasanya mereka akan diharamkan dari surganya Allah Azza wa Jal. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah Azza wa Jal, dia akan diharamkan baginya surganya Allah dan tempatnya di nerakanya Allah Azza wa Jal. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan sekali-kali tidak ada penolong bagi mereka yang menzalimi, yang menyekutukan Allah Azza wa Jal. Menyekutukan Allah, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Innahu may yusyrik billah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak mengampuni dosa menyekutukan Allah Azza wa Jal, dan Allah akan mengampuni dosa selain menyekutukan Allah Azza wa Jal bagi yang dikehendaki. Sungguh at-tauhid adalah dakwah anbiya, dakwah utusan Allah. Allah Azza wa Jal mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah Azza wa Jal menegaskan, sungguh telah kami utus pada setiap utusan, yaitu untuk ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jal dan menjauhi segala bentuk at-taghut. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, buniyal islamu ala khams, bahwasanya pokok agama, dasar agama ada 5 hal. Yang utama adalah syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang utama, yang pertama adalah bersaksi kita bahwasanya tiada ilah yang hak kecuali Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Azza wa Jalla. At-tauhid adalah kunci kita menuju surganya Allah Azza wa Jalla. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tauhid, kalimat al-ikhlas, dia ikhlas karena Allah Azza wa Jal, maka dia akan dimasukkan ke surganya Allah Azza wa Jal. Dalam lafaz yang lain, man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Dalam lafaz yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan, siapa yang meninggal tidak menyekutukan Allah Azza wa Jal, maka dia akan dimasukkan ke surganya Allah Azza wa Jal. At-tauhid adalah yang pertama dan utama. Tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk kita ibadah kepadanya. Adapun yang kedua dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud dalam nasihatnya, wazul ma'al Qur'ani haitsu zala. Senantiasalah engkau bersama Al-Quran dimanapun engkau berada. Artinya hendaknya kita kembali kepada Al-Quran yang merupakan wahyu yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbesar ila qiyamis sa'a. Abdullah ibn Mas'ud mengingatkan kita untuk kembali kepada Al-Quran, untuk kita fahami Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk direnungkan, difahami, diamalkan. Kitabun
anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Allah Azza wa Jalla menegaskan, Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, yang mana Al-Quran ini penuh berkah. Liyadabbaru ayatih, untuk direnungkan ayat-ayatnya. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Allah kita ibadah, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Apa hakikatnya? Apa konsekuensinya? Tinggalkan semua bentuk permohonan kepada selain Allah. Ibadah hanya kepada Allah, meminta kepada Allah, isti'anah kepada Allah, istighatsah kepada Allah. Inilah hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Quran untuk kita renungkan maknanya, kita fahami, kita amalkan. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan waliyatadzakkara ulul albab, supaya mereka yang punya otak, punya hati, punya pikiran untuk mengambil peringatan, mengambil pelajaran. Kita membaca Al-Quran, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, kita fahami maknanya, apa hakikatnya. Kita membaca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, kita fahami. Dari yang pendek-pendek, yang kecil difahami. Difahami maknanya, diamalkan kandungannya, perintahnya. Kita membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kita fahami, Allah tempat kita bergantung hanya kepada Allah. Kita memohon dan bukan kepada selainnya. Dan masih banyak Al-Quran dibaca untuk difahami. Kembali kepada Al-Quran. Kemudian yang ketiga kata Abdullah ibn Mas'ud, wa man ja'aka bil haq faqbal min wa in kana ba'idan baghidha wa man ja'aka bil batil fardud alai wa in kana habiban qariba. Yang ketiga kata Abdullah ibn Mas'ud, mengingatkan kita untuk senantiasa kembali kepada hak, kembali kepada apa yang difirmankan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang difahami oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ja'aka bil haq, siapa yang datang dengan kebenaran kepadamu, maka ambillah, maka terimalah kebaikan itu, hak itu. Namun yang hak hendaknya kita ketahui, al-haqqu min rabbik, ketahuilah yang hak itu dari Allah Azza wa Jalla, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan difahami oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang datang dengan kebenaran, maka terimalah. Wa in kana ba'idan baghidha, meskipun dia orang yang jauh, yang tidak engkau kenal. Mungkin dia yang kau benci, tapi dia menyampaikan yang hak, menyampaikan qala Allah, qala Rasul, qala sahabah ridwanullahi alaihim. Wa man ja'aka bil batil, namun siapa yang datang dengan kebatilan, fardud alai, tolaklah. Wa in kana habiban, wa in kana habiban qariba, meskipun dia adalah teman dekatmu, meskipun dia yang kau cintai, maka tolaklah yang batil itu. Ini adalah prinsip hidup, yang mana apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, apabila kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan pula kebahagiaan di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Dari apa yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an tentang tiga hal, yaitu yang pertama ibadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah yang utama dan pertama. Bahkan kita pertanyaan yang pertama yang akan ditanya di alam kubur kelak adalah tentang tauhid. Man rabbuka wa man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, tentang tauhid. Yang kedua, hendaknya kita kembali kepada Al-Quran. Kita fahami Al-Quran, kita membaca Al-Quran, difahami, diamalkan perintahnya,
dijauhi larangannya. Dan yang ketiga, hendaknya kita senantiasa untuk mengambil al-haq. Janganlah gengsi ketika al-haq disampaikan kepada kita, ambillah yang hak itu. Selama itu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya difahami oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Tentunya ketiga hal ini akan bisa dipupuk dengan ilmu. Tidaklah kita bisa membedakan yang hak dengan yang batil kecuali dengan ilmu. Bagaimana kita bisa memahami Allah Azza wa Jalla mengatakan qul huwallahu ahad Allahus samad kecuali dengan ilmu. Bagaimana kita bisa memahami, memupuk ketauhidan kita, menjauhi kesyirikan kecuali dengan ilmu. Intinya kembali kita hendaknya mengilmui tentang apa yang kita lakukan, ibadah kita kepada Allah khususnya, tentang kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla, salat kita, tentang kewajiban-kewajiban kita yang lainnya. Tentunya kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sunnah dan yang menyelisihi sunnah, mana yang tauhid, mana yang syirik. Tentunya dengan ilmu. Dan dahulu as-salafus saleh senantiasa menyampaikan ilmu. Dan sekarang ini sebetulnya ilmu amatlah mudah untuk didapat. Sarana menuntut ilmu, mencapai ilmu amatlah mudah. Tinggal kita memilah dan memilih siapa yang diambil ilmunya yang disampaikan qala Allah wa qala Rasul, dan siapa yang ditolak ilmunya. Sungguh majelis ilmu yang disampaikan qala Allah wa qala Rasul hendaknya kita ramaikan, baik itu melalui masjid-masjid, melalui kajian-kajian, hendaknya diramaikan. Untuk apa? Untuk menanamkan ketakwaan, menanamkan keimanan, menumbuhkan keimanan, menumbuhkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla dalam rangka memahami Al-Quran, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengikuti yang hak dan menjauhi yang batil. Akhirnya kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita mencapai ilmu, mempelajari ilmu, menuntut ilmu. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah khususnya dalam mentauhidkan Allah dan dalam menjauhi kesyirikan. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita dalam meningkatkan ketakwaan ibadah kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimis shalah.